Wilayah Barat, Jalan Raja Nomor 2, Museum Kerajaan. Meskipun bukan akhir pekan, antrean panjang sudah terbentuk di depan pintu saat klien tiba. Berdasarkan deskripsi di koran dan majalah, ia tahu bahwa kelas menengah dunia ini memiliki sedikit cara untuk menghibur diri. Selain membaca koran, membaca novel, menonton konser opera, bermain tenis dan squash, menikmati pertunjukan drama, serta mengadakan atau menghadiri jamuan, hanya ada 3 pilihan lain. Pergi ke taman, mengunjungi pameran, dan berlibur. Karena pengaruh Kaisar Roselle, liburan tahunan telah menjadi hal yang lazim. Tepat pukul 9, Klein yang mengenakan topi sutra tinggi, tongkat hitam, dan mantel panjang berkancing ganda, mengikuti arus orang di depannya dan memasuki museum. Di dalam, jalurnya bercabang, dan pemandu yang berbeda membawa rombongan pengunjung, menyusuri lorong yang berbeda pula. Klein, bersama sekitar 20 orang lainnya, mengikuti seorang wanita muda berwajah menarik, sambil mendengarkan penjelasannya tentang kehidupan Roselle. Bagi Klein, yang setengahnya seorang sejarawan, semua ini tidak ada nilainya, sehingga ia bosan dan mulai memastikan posisi dompetnya. Sejak kekayaannya melonjak hingga 952 pound, hanya selangkah lagi menuju 1000 pound, dompetnya tak lagi mampu menampung semua uang tunai. Ia hanya membawa sebagian. Sementara sisanya tidak ia biarkan begitu saja di rumah tanpa perlindungan, semuanya ia simpan di atas kabut abu-abu. Saat mereka berjalan, rombongan itu memasuki ruang pameran pertama. Pemandu wanita itu berkata dengan bersemangat, "Saudara-saudari sekalian, inilah barang-barang kebutuhan sehari-hari Kaisar Roselle. Lihat, itu selimut beludrunya, dan itu gelas emas yang digunakannya untuk minum anggur. Itu toilet yang digunakannya, kloset modern pertama dalam sejarah. Bahkan toilet yang pernah ia gunakan pun dipamerkan." Klein tiba-tiba merasa sedikit iba pada Roselle. Namun, saat melihat toilet berlapis emas di balik dinding kaca, permukaannya ditutupi daun emas dan diukir dengan pola yang berlebihan, ia hanya bisa berpikir, betapa borosnya. Rasa simpatinya langsung lenyap. Di sebelah toilet, hanya dipisahkan kaca, terdapat pakaian sehari-hari Roselle, manset, kemeja dengan lipatan dikerah, dan sebagainya. Tampak jelas bahwa pemandu itu sangat terkesan oleh budaya busana dari Intis. Setelah ruang pameran perlengkapan sehari-hari, mereka memasuki bagian yang menampilkan naskah asli dokumen penting yang pernah dikeluarkan Roselle, termasuk kode sipil dan berbagai peninggalan bersejarah bernilai tinggi lainnya. Saat itu, pemandu wanita menunjuk ke sebuah lemari pajangan dan berkata, "Inilah salah satu buku harian peninggalan Kaisar Roselle. Isinya ditulis dengan simbol-simbol misterius ciptaannya sendiri, yang hingga kini belum terpecahkan." Banyak sejarawan dan arkeolog percaya catatan ini menyimpan rahasia paling tersembunyi sang kaisar. Sebagai seorang yang romantis, aku punya dugaan sendiri, mungkin ini adalah simbol-simbol yang ia sepakati bersama wanita yang paling dicintainya. Mereka menulis tentang satu sama lain, namun tak pernah benar-benar bisa bersama. Kau lebih cocok jadi penulis novel. Sudut bibir Klein berkedut. Pandangannya kemudian jatuh pada buku catatan yang terbuka. Di dalam lemari pajangan, tertulis di atasnya tulisan Han sederhana yang amat dikenalnya. Tanggal 6 Maret. Sial, aku hampir sembelit gara-gara makanan di sini. Tanggal 17 Maret. Apa wanita-wanita Intis memang seterbuka ini? Aku yang menggoda dia, atau dia yang menggodaku? Rasanya aneh. Tanggal 22 Maret. Saatnya memilih agama. Di satu sisi gereja Eternal Sun, di sisi lain gereja Craftsmanship. Pilihanku sudah pasti. Terpujilah engkau, dewa segala mesin. Suatu hari nanti, aku akan membuat gereja Craftsmanship berganti nama menjadi gereja Machinery. Memang sangat romantis. Romantis sembelit. Klein mendesah dalam hati. Ini pasti catatan Roselle dari masa awalnya. Tidak ada informasi berharga sama sekali. Tulisan tangannya bahkan lebih jelek daripada punyaku. Ia berpaling sambil mengeluarkan bunyi kecil. Sek. Tentu, ia hanya bisa melihat 2 halaman yang terbuka. Ia tidak tahu apa isi halaman-halaman lainnya. Aku penasaran seberapa ketat keamanan di sini.
Mungkinkah ada kesempatan untuk menyelinap dan membalik halamannya? Klein melirik sekeliling. Terlihat banyak penjaga keamanan yang bertugas. Mungkin juga ada Beyonder dari gereja God of Steam and Machinery. Gumamnya lirih sambil mengikuti pemandu dan berbaur dengan kerumunan, menuju ruang pameran berikutnya yang disebut Rosel yang lembut. Ini adalah surat cinta pertama Kaisar Rosel. Dan ini puisi cinta pertamanya, Saat Kau Tua. Pemandu menatap naskah dalam lemari kaca dengan mata berbinar. Tak tahu malu, peti mati Yates pasti sudah tak bisa ditutup lagi. Klein tak bisa menahan diri untuk mengejek dalam hati. Ini gelang buatan tangannya sendiri, ini naskah asli novelnya. Suara pemandu penuh kekaguman. Klein berusaha keras agar ekspresinya tetap tenang. Tentu saja, ia tahu bahwa Rosel adalah seorang artisan dalam profesi Beyondernya, memang sangat terampil dalam hal kerajinan tangan. Ini buku pelajaran dasar yang ia susun sendiri untuk mendidik anak-anaknya. Setiap kata disertai gambar. Ia menciptakan permainan kecil untuk anak-anaknya, mirip catur intis, tapi entah mengapa tidak populer. Ini balok mainan yang ia rancang. Semuanya untuk anak-anaknya. Ujar sang pemandu lembut tanpa sadar suaranya melunak. Bukankah ini catur Tiongkok? Bajingan. Dan Lego seharusnya menagih lisensi darimu. Klein hanya bisa menahan tawa dengan senyum miring. Sekilas, matanya tertuju pada seorang wanita tinggi, sekitar 1,7 meter, yang berdiri di depan lemari pajangan itu. Wanita itu berambut kastanya panjang hingga pinggang, dengan tubuh proporsional, tidak gemuk dan tidak kurus. Ia mengenakan gaun kuning berlapis yang memancarkan aura muda, namun dipadukan dengan bonet hitam model lama, lengkap dengan kerudung jala yang menutupi wajahnya. Ia berdiri di depan lemari itu, menatap benda-benda di dalamnya tanpa bergerak sedikit pun. Bahkan ketika Klein dan rombongannya berpindah ke ruang pamer berikut, wanita itu tetap berdiri di tempat. Setelah melewati beberapa ruang pameran lagi, pemandu wanita menunjuk ke depan dan berkata, "Selanjutnya, Anda akan melihat ruang kerja Kaisar Rosel yang direstorasi. Tentu saja, hanya sebagian dari aslinya." Saat berbicara, Klein dan rombongan memasuki ruangan yang terbuka luas di hadapan mereka. Tempat itu tampak seperti perpustakaan, dengan rak buku setinggi 2 lantai dan tangga di bawahnya. Ada lorong-lorong di antara rak, yang menuju ke ruang baca berbentuk taman buku 3 dimensi. Bayangkan, sang pemilik ruangan ini dulu sering memanjat turun tangga, demi mencari buku yang diinginkannya. Pemandu menggambarkan dengan indah. Tidak, Rosel pasti menyuruh pelayannya untuk mengambilkan. Ia tak akan melakukannya sendiri. Klein membantah dalam hati. Di tengah deretan rak terdapat meja, kursi, tempat lampu kuningan, dan sebagainya. Semua dilindungi kaca agar tak tersentuh pengunjung. Sekilas, Klein melihat setumpuk naskah berwarna kekuningan. Tumpukan itu tidak dibuka lebar, sehingga hanya halaman pertama yang terlihat. Tampak gambar benda berbentuk persegi panjang, disertai penjelasan detail. Ini adalah penerapan portabel dan miniatur dari telegraf. Melaluinya, 2 orang dapat saling terhubung, menerima dan bertukar informasi, bahkan berbicara langsung. Diperlukan sistem posisi yang lebih baik. Aku berpikir kita bisa menatap ke langit. Di sana tak ada halangan, memungkinkan transmisi sinyal yang lebih baik. Kaisar, kau bahkan tak melepaskan ide tentang ponsel juga. Klein tak tahan dan menepuk dahinya. Saat itu, pemandu mulai menjelaskan tumpukan naskah tersebut. Semua ini mencatat ide-ide luar biasa Kaisar Rosel, penemuan-penemuan yang belum sempat ia wujudkan. Mereka adalah saksi kemuliaan peradaban manusia kita. Klein tak memedulikan sanjungan itu, dan malah meneliti benda-benda lain dengan santai. Tiba-tiba, ia memperhatikan sebuah pembatas buku yang terselip di dalam buku berkulit keras, di atas meja. Bagian yang terlihat menampilkan gambar yang tampak seperti coretan anak kecil. Rosel tidak pandai menggambar, gumamnya dalam hati, sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Rosel pernah menyamarkan kartu blasfemi sebagai pembatas buku, dan menaruhnya di sebuah buku. Mungkinkah ini? Klein menatapnya beberapa detik, tapi tak menemukan hal aneh. Benar juga, ia pernah menulis bahwa kartu blasfemi memiliki kemampuan anti ramalan dan anti nubuat. Dalam kondisi normal,
Keunikannya tak mungkin terdeteksi. Jika mudah dikenali, gereja God of Steam and Machinery pasti sudah lama menyitanya. Klien mengalihkan pandangan, meneliti buku-buku lain. Banyak di antaranya juga memiliki pembatas buku dengan bentuk yang berbeda-beda. Ia berpikir sejenak, lalu menggunakan kemampuan clown untuk mengontrol otot wajahnya, bertanya dengan nada ingin tahu, apakah semua ini buku yang benar-benar pernah dibaca Kaisar Rosel? Maaf, maksud saya, apakah ini buku-buku aslinya? Pemandu itu mengangguk mantap. Ya, semua ini berasal dari ruang kerja asli Kaisar Rosel. Termasuk buku, naskah, pembatas buku, lampu, botol tinta. Sayangnya, banyak yang hancur dalam berbagai konflik. Klien mengangguk sedikit dan kembali meneliti pembatas buku. Rosel pernah menulis dalam buku hariannya bahwa ia akan menyembunyikan kartu blasfemi di dalam sebuah buku yang sangat berharga, agar tak seorang pun menyangka bahwa benda paling bernilai di buku itu justru sebuah pembatas tak mencolok. Baiklah, buku mana yang paling berharga di sini? Klien mulai menyingkirkan satu persatu kandidat, sambil mengingat detail dari catatan harian itu. Era gemilang? Sepertinya bukan. Sejarah kerajaan Intis? Tidak juga. Geografi benua utara? Mungkin, tapi kecil kemungkinannya. Prinsip-prinsip uap yang disempurnakan? Juga tidak. Klien terus memindai judul demi judul, sampai akhirnya pandangannya berhenti pada tumpukan naskah yang pertama ia lihat, yang berisi rancangan benda-benda dari bumi, yang ingin diciptakan Rosel namun belum memungkinkan. Di dalamnya juga ada pembatas buku, bergambar Rosel dalam pakaian kaisar. Manuskripnya tentang plagiarisme. Tidak. Manuskrip kreativitasnya seharusnya dianggap sebagai buku yang sangat berharga. Mungkinkah penanda buku itu adalah kartu blasfemi? Jantung klien terhenti sejenak. Ia mengetukkan giginya pelan, dan diam-diam mengaktifkan spirit vision-nya. Namun, ia tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Ia lalu memindai penanda buku lainnya, dan mendapatkan jawaban yang sama. Benar, kalau semudah itu dideteksi, tidak mungkin benda itu masih bisa membuatku berpikir sampai sekarang. Klien mematikan spirit vision-nya, dan sekali lagi, ia berpikir lewat metode eliminasi, berdasar pada rincian yang ia pelajari dari buku harian Rosel, dan pada kepribadian sang kaisar. Sejauh yang bisa kutahu, sejak Rosel bilang buku yang berisi kartu blasfemi itu berharga, itu tidak mungkin terlalu biasa. Kalau terlalu biasa, tidak akan memuaskan selera humornya yang aneh. Menggunakan banyak pengetahuan berharga sebagai sandingan untuk sebuah penanda buku yang tak mencolok, akan menjadi semacam ejekan bagi orang yang menerima buku itu. Dengan demikian, buku-buku yang bernilai tetapi bukan sangat berharga bisa diabaikan. Dalam kasus itu, klien menoleh, mencoba merangkai logika, sama sekali tak menghiraukan apa yang sedang dijelaskan pemandu. Singkatnya, di seluruh ruang kerja itu, satu-satunya buku yang memenuhi kondisi ini adalah manuskrip kreativitas itu. Yang lain hanya bernilai biasa. Dengan kepribadian Rosel, ia pasti tidak akan memilih yang semacam itu. Ya, Rosel tipe orang yang berkata, "Aku akan menyembunyikan rahasiaku di tempat yang paling jelas, tapi kalian tak akan menemukannya." Saat klien membayangkan itu, ia menambahkan ekspresi tertawa gila pada gambaran kaisar di pikirannya. Tentu saja, tak mungkin ia memastikan penanda buku itu adalah kartu blasfemi, karena buku-buku berharga milik Rosel jelas termasuk yang berada di bidang mistisisme. Dan buku-buku itu jelas tidak akan dipamerkan oleh gereja God of Steam and Machinery. Ya, aku harus memastikan dulu, apakah itu kartu blasfemi, sebelum memutuskan bertindak. Sayangnya, aku tak bisa memakai tanggal 20 Januari sebagai metode eliminasi. Tak ada yang tahu penanda mana yang dimasukkan ke buku mana pada hari apa. Klien berbisik pelan pada dirinya sendiri, dan menoleh ke arah pemandu. Ia bertanya dengan senyum, apakah buku-buku di rak juga ada yang diselipkan benda di antaranya? Misalnya, sebuah catatan yang ditulis seorang bangsawati untuk Rosel. Pertanyaan itu membuat banyak lelaki menggelengkan kepala sambil tersenyum mengetahui. Pemandu wanita itu menggeleng dan berkata, tidak ada. Buku-buku yang berisi barang lain sudah diambil keluar, dan ditempatkan di sini untuk dilihat semua orang.
Ini hanya restorasi ruang kerja Kaisar Rosel, bukan restorasi pada titik waktu tertentu. Tidak perlu mempertahankan keadaan yang tak berubah. Klein tertawa dan segera berkata, "Aku mengerti. Ini cukup mengecewakan." "Itu luar biasa. Hanya ada satu penanda buku di seluruh ruang pamer yang perlu diverifikasi. Tingkat kesulitan turun drastis," pikirnya girang dalam hati. Saat pemandu memperkenalkan buku favorit Rosel, Klein melihat sekeliling ruangan lagi, menangkap tata letak keseluruhan. Untuk merekonstruksi ruangan dari lebih dari 100 tahun lalu, tidak ada lampu gas di sekitar ruangan. Pencahayaan terutama bergantung pada jendela oriel berbatang besi beberapa meter jauhnya, dan lampu gantung kristal raksasa yang menggantung di langit-langit. Sedangkan lampu kuningan di meja, tidak dipasang lilin. Itu murni ornamen. Melihat keluar jendela oriel, Klein melihat rumput kekuningan yang layu, dan tiang lampu hitam besi yang tegak. Ia mencatat lokasinya dan menoleh kembali ke buku yang sedang diperkenalkan pemandu wanita itu. Di benaknya, ia mulai menganalisis kelayakan pencurian. Ada satu premis. Menurut maksud Rosel, berbagai gereja dan keluarga kerajaan kuno tidak ingin ia menyebarkan kartu blasfemi dan merusak tatanan stabil yang telah ada lebih dari 1000 tahun. Oleh karena itu, jika aku menjadi seorang uskup agung yang bertanggung jawab, aku akan langsung membakar semua barang milik Rosel. Jika kartu blasfemi bisa dihancurkan total, hasilnya akan sangat sesuai dengan pikiran para dewa. Jika kartu blasfemi sulit dihancurkan, mereka pasti akan menampakkan keanehan setelah pembakaran. Karena barang-barang Rosel masih ada, itu berarti ia menggunakan metode tertentu untuk membuat semua orang, termasuk para dewa, percaya bahwa ia telah mengirimkan semua kartu blasfemi tanpa menyimpan satu pun. Tentu, aku tak bisa mengeliminasi kemungkinan beberapa gereja atau keluarga kuno mencoba memakai kartu blasfemi untuk melengkapi jalur Beyonder mereka yang belum lengkap. Tapi kemungkinan itu sangat kecil. Karena itu akan memberi Rosel kesempatan untuk menyatukan mereka di bawah satu siasat. Tidak ada alasan baginya untuk sampai begitu jauh demi menghancurkan tatanan dengan menyebarkan kartu blasfemi. Dalam kasus itu, buku hariannya akan menunjukkan tingkat kepercayaan tertentu dan kekhawatiran yang sesuai, dan ia pasti tak akan sampai berputus asa, hingga hanya bergantung pada organisasi rahasia kuno itu. Selain itu, sudah lebih dari 100 tahun, Gereja God of Steam and Machinery yang menyimpan peninggalan ini, pastilah telah melakukan pencarian tambahan berkali-kali. Oleh karena itu, tak ada yang percaya kartu blasfemi masih tersembunyi di sini. Dengan kata lain, tingkat keamanan pameran ini tidak akan terlalu tinggi. Selain itu, poin paling penting adalah, Backlund saat ini dikepung oleh teror pembunuhan berantai si iblis. Para Beyonder dari 3 gereja pasti sedang menyisir seluruh kota. Jumlah pasukan yang mampu dikerahkan oleh tim Machinery Hive Mind untuk menjaga pameran yang tak penting ini akan sangat terbatas. Ya, yang paling layak dilindungi di sini adalah buku harian Rosel. Banyak Beyonder liar sangat mengagungkan Kaisar. Mereka percaya bahwa buku yang ditulis dengan simbol-simbol yang diciptakan sendiri pasti menyimpan misteri lebih dalam. Ada motif untuk mencurinya, dan mereka punya kemampuan untuk melakukannya. Oleh karena itu, fokus para penjaga pasti pada ruang pamer itu. Aku akan melakukan sebuah ramalan di atas kabut kelabu saat kembali untuk memverifikasi analisisku. Namun, aku harus terlebih dulu menguji apakah itu kartu blasfemi. Kalau tidak, aku mengambil risiko dan membuang usaha besar hanya untuk mencuri sebuah penanda buku biasa. Kalau itu terjadi, aku bisa saja kembali ke liang kuburku. Ya, bagaimana cara memverifikasinya? Tidak mungkin menunggu sampai aku menyelinap lagi, dan aku tak punya kesempatan sekarang. Aku harus mencari seseorang untuk membantu. Aku harus berhati-hati. Klein mengikuti pemandu dengan ekspresi fokus seolah sangat memperhatikan. Nona Magician adalah seorang apprentice. Ia bisa menembus dinding dan pintu. Seolah ia punya master key, jadi dia kandidat baik. Namun dia hanya urutan 9. Misi infiltrasi untuk verifikasi terlalu berbahaya baginya. Nona Sio. Tidak. Ia takkan cocok. Haruskah meminta bantuan dari seorang pencuri? Tidak. Itu tidak bagus. Ada penjaga Beyonder di sini. Pencuri kemungkinan besar tertangkap di tempat,
yang akan mengekspos fakta bahwa seseorang mengintip penanda Rosel. Nona Sharon, dia cukup kuat, dan kondisinya cocok untuk misi semacam ini, tapi masalahnya kartu blasfemi adalah objek ilahi, yang bisa membuat banyak Beyonder rela membunuh. Aku masih belum cukup mempercayainya. Klein berpikir, menganalisis pembantu yang bisa dipakai. Perlahan, ia mendapat kandidat dalam benak. Nona Justice. Apakah mungkin dia menggunakan kekayaan dan kekuasaan sebagai bangsawan untuk menyentuh penanda itu? Memakai ketertarikannya sebagai alasan? Banyak peluang. Selain itu, metode ini takkan membuat orang curiga. Ini akan memudahkanku menyelinap dan mencurinya nanti. Semakin Klein memikirkannya, semakin masuk akal. Adapun cara memverifikasinya, karena kartu blasfemi memiliki karakter anti ramalan dan anti nubuat, satu-satunya solusi yang terpikir untuk saat ini adalah mencoba menghancurkan penanda itu. Bukankah anti ramalan dan anti nubuat berarti menggunakan metode serupa pada objek tertentu yang menyembunyikan kartu blasfemi akan gagal atau terganggu? Bukankah itu akan membuatnya ketahuan? Yang sebenarnya berarti, meskipun ada kartu blasfemi, meramalnya akan sama saja dengan meramal objek biasa. Ramalan akan menunjukkan sesuatu yang setara dengan objek biasa. Bagaimanapun, aku tak bisa menebak kata sandi yang diatur Kaisar. Aku cuma bisa memakai cara sederhana dan kasar untuk mengonfirmasinya. Jika kartu blasfemi benar-benar bisa dihancurkan, itu hanya berarti aku untuk sementara belum ditakdirkan memilikinya. Ya, dengan selera Kaisar, mungkin aku bisa mencoba sebuah mantra aktivasi. Ia pernah bercanda di buku hariannya, mengatakan, "Nasibku adalah milikmu untuk diambil, tapi kau harus menemukannya dulu. Aku meninggalkan semua milikku di ujung laut kabut. Dan kartu blasfemi adalah salah satu harta itu." Mantra aktivasi bisa diatur dengan One Piece dalam bahasa Hermes kuno? Itu tidak benar. Jika seperti itu, tidak akan ada yang bisa mendapatkannya, kecuali transmigrator kedua muncul. Ini tidak sesuai maksud Kaisar untuk menciptakan kekacauan dan menghancurkan tatanan. Jadi kata yang sesuai untuk Raja Bajak Laut ada di bahasa Hermes atau Hermes kuno. Klein perlahan memastikan pikirannya, semakin memperhatikan tata ruang aula pameran. Di bawah bimbingan pemandu wanita, mereka meninggalkan ruang kerja restorasi dan memasuki aula pameran lain. Ketika semuanya selesai dan ia bebas bergerak, Klein berkata, sedikit canggung, "Permisi, saya ingin tahu di mana kamar kecil." "Di lantai atas?" "Tidak, di sana kantor kami. Jika Anda mengikuti jalur ini sampai ujung lalu belok kiri, Anda akan melihatnya." Pemandu wanita itu menunjuk ramah ke sebuah arah. Memanfaatkan kesempatan itu, Klein memahami keterkaitan kamar kecil dan beberapa aula pamer besar, lalu ia merancang tata letak kasar dalam benaknya. Menjelang siang, ia meninggalkan Royal Museum tanpa melakukan apa-apa, dan kembali ke Jalan Mins, nomor 15. Awalnya Klein hendak memberi instruksi kepada Nona Justice sebagai The Fool, mengatakan bahwa utusan yang diberkatinya membutuhkan bantuan. Namun setelah dipikir, ia merasa itu akan merusak citra Tuan Fool. Sebagai sosok tak terduga, dia harus tampak tenang dan terkendali. Dia tidak bisa terus-menerus membantu utusan yang diberkatinya. Setidaknya, dia tak boleh selalu sendiri yang mengangkat masalah semacam ini berkali-kali. Klein berpikir sejenak dan segera merancang solusi. Ia memutuskan mentransmisikan langsung citra dan suara permohonan, utusan yang diberkatinya, kepada Nona Justice. Dalam proses itu, Tuan Fool tidak berkata apa-apa. Klein menghela napas, menutup tirai, menggosok pipinya, dan mulai berdoa pada dirinya sendiri, The Fool yang bukan berasal dari era ini. Penguasa misterius di atas kabut kelabu. Raja kuning dan hitam yang menguasai keberuntungan. Aku berdoa agar kau menolong. Kuharap seseorang bisa membantu menyentuh penanda di manuskrip kreativitas Rosel. Bantu aku membuat sedikit kerusakan yang tak terlihat pada penanda itu. Dan beritahu hasilnya. Saat melakukan itu, orang yang membantu bisa melafalkan istilah yang sesuai untuk Raja Bajak Laut dalam Hermes atau Hermes kuno. Siapapun yang menolong, meskipun tak ada reaksi, aku bersedia membayar 500 pound. Ini bisa dipotong dari 5.000 pound yang belum dibayar. Jika ada reaksi,
Aku bersedia memberi lebih. Setelah melakukan semua itu, Klein menunggu sejenak sebelum memasuki kabut kelabu, dan ia melihat adegan doanya ditampilkan di layar cahaya. Setelah meramal bahwa pencurian penanda buku di Royal Museum melibatkan tingkat bahaya tertentu tapi tidak terlalu tinggi, ia mengekstrak permohonan itu, menambahkan efek mosaik padanya. Ia juga sedikit mendistorsi suaranya, lalu melemparkannya ke bintang ilusi yang melambangkan Nona Justice. Di Empress Borough, di villa megah milik Earl Hall. Seharusnya saat ini, Audrey sedang berlatih piano, tetapi ia tetap duduk di depan meja riasnya, memikirkan bagaimana cara membaca dan menghafal buku harian Roselle malam ini. Tiba-tiba, sekelilingnya menjadi kabur, dan dari udara memancar warna abu-abu keputihan yang tiada batasnya. Di tengah kabut abu-abu itu, sosok The Fool duduk di tahta tinggi. Ia sedang mendengarkan doa seorang pria yang hanya tampak samar-samar. "Aku memohon bantuan Anda. Aku berharap seseorang dapat membantuku menyentuh pembatas buku dalam naskah kreativitas Roselle." Bagaimana Tuan Fool bisa tahu kalau aku akan mengunjungi pameran peringatan Roselle malam ini, setelah museum tutup, dan bahwa aku akan punya kesempatan menyentuh beberapa benda di sana? Audrey mendengarkan dalam keadaan setengah terpana. Meskipun ia terkejut, ia tidak merasa heran. Dengan kedudukan dan kemampuan Tuan Fool, mengetahui hal sepele semacam ini tentu sangat mudah. Adapun bagaimana cara beliau mengetahuinya, tidak perlu dipahami oleh para beyonder biasa. Audrey hendak menjawab ketika The Fool berbicara dengan suara datar dan pelan. "Kau boleh memilih untuk menerima permintaan ini atau tidak." Audrey merenung selama 2 detik lalu berkata, "Yang terhormat Tuan Fool, aku bisa mencoba, tapi aku tidak bisa menjamin keberhasilannya." Ia sebenarnya tidak tertarik pada hadiah minimal 500 pound. Alasan ia menerima misi itu adalah rasa ingin tahu terhadap pembatas buku milik Kaisar Roselle yang tampak begitu istimewa, sampai-sampai utusan yang diberkati oleh Tuan Fool berani menawarkan harga tanpa batas. "Bagaimanapun, aku memang berencana membaca buku harian Roselle hari ini, jadi sekalian saja," pikir Audrey. Di tengah kabut, The Fool sedikit mengangguk dan menjawab satu kata. "Baik." Ketika ilusi itu lenyap sepenuhnya, Audrey menatap cermin rias di depannya, dan seolah-olah memeriksa dirinya dengan seksama. Dengan perasaan gugup bercampur semangat, ia mulai menyusun rencana untuk operasi malam ini. "Aku tidak boleh membuat mereka menyadari sesuatu yang aneh. Bahkan jika utusan Tuan Fool melakukan sesuatu nanti, aku tidak boleh menjadi tersangka. Aku tidak boleh hanya menyentuh pembatas buku itu saja. Begitu benda itu hilang, semua perhatian pasti tertuju padaku. Ya, jadi aku harus menunjukkan minat yang sama terhadap benda-benda lain. Tidak boleh ada yang sadar kalau tujuanku sebenarnya adalah pembatas buku itu. Semua proses harus mengalir alami, tanpa kesan mendadak, dan harus masuk akal. Bagaimana cara membuat kerusakan kecil tanpa menimbulkan kecurigaan? Itu hanya sebuah pembatas buku." Pandangan Audrey menyapu meja rias tanpa fokus. Tiba-tiba, matanya jatuh pada sebuah kotak perhiasan yang terbuka, sepasang anting batu permata dengan jarum halus di ujungnya. Sudut bibirnya perlahan melengkung, alis dan matanya menampakkan senyum tipis. Ia berbisik, "Dengan bantuan Susi, seharusnya cukup." Pukul 6 sore. Beckland, yang nyaris tak pernah melihat matahari pada musim ini, sudah diselimuti kegelapan, dan lampu gas pun dinyalakan. Setelah museum kerajaan melepas rombongan terakhir pengunjung biasa, mereka menerima sekelompok tamu baru, putri dari keluarga bangsawan, anak seorang adipati, dan seorang Viscount muda. Karena Machinery Hive Mind tahu bahwa anak-anak bangsawan ini sering bertingkah dan menimbulkan masalah, Kapten Machinery Hive Mind dari Westborough, Max Livermore, ditugaskan menjaga pameran itu. Ia terpaksa menyamar sebagai penjaga keamanan dan berada di dekat mereka untuk mencegah insiden apapun. Rambutnya tersisir rapi, dan ia mengenakan monokel, membuatnya tampak seperti profesor kampus. Monokel itu sebenarnya adalah artefak tersegel bernomor 31328, bernama mata kristal. Dengan benda itu, Max Livermore bisa melihat tubuh spiritual secara langsung, termasuk hantu dan bayangan, tanpa perlu khawatir terhadap beyonder yang menggunakan entitas semacam itu untuk mencuri
atau membuat kekacauan. Tentu, artefak tersegel ini punya kelemahan besar. Ia mudah menarik makhluk seperti arwah penasaran dan bayangan ke sekitarnya. Bila digunakan terlalu lama, penglihatan penggunanya akan rusak permanen. Dalam kegelapan backlund ini, dia seperti matahari yang bersinar terang. Saat itu, Max sedang memandangi gadis berambut pirang dan bermata hijau di sisinya, dengan penuh kekaguman. Audrey memandangi kloset yang berlapis emas dan diukir dengan pola rumit. Ia bertanya pada pemandu di sampingnya, "Apakah ini toilet pertama dalam arti modern?" "Ya, saya pribadi menganggap ini salah satu kontribusi paling luar biasa Roselle terhadap peradaban manusia. Sistem pembuangan limbah yang menyertainya telah mengubah keadaan jalanan Trier yang dulunya penuh kotoran." Pemandu itu sebenarnya hendak mengatakan kata tinja, tapi setelah melihat gadis di depannya, ia menahan diri demi menjaga kesopanan. Audrey ragu-ragu lalu bertanya, "Bolehkah aku menyentuhnya? Apakah masih bisa digunakan?" Viscount Glen menimpali sambil tertawa. "Kenapa kau begitu penasaran? Sekalipun bersejarah, itu tetap saja toilet." Anak-anak bangsawan lain yang akrab dengan mereka pun tertawa bersama. "Tidak, Glen. Kau tidak mengerti. Ini adalah kebanggaan peradaban manusia." Audrey tersenyum tipis, tapi dalam hati ia hampir muntah. "Kalau bukan demi memenuhi permintaan utusan Tuan Full, aku tidak akan mau melakukan ini." Ia menghela napas dalam hati. Pemandu itu berkata, "Ucapan Nona Hall sangat benar. Kemegahan peradaban manusia tidak hanya tercermin dalam senjata dan alat perang, tapi juga bersinar dalam setiap detail kehidupan kita. Nona, saya tidak tahu apakah toilet ini masih bisa digunakan, karena tidak ada yang pernah mencobanya." Setelah melirik Max Livermore dan mendapat anggukan darinya, pemandu itu melanjutkan, "Anda boleh menyentuhnya, bahkan boleh membuka tangki airnya untuk melihat struktur mekaniknya. Tapi mohon hati-hati." "Terima kasih." Audrey melihat penjaga keamanan membuka dinding kaca, lalu ia melangkah cepat 2 langkah, mengulurkan tangan kanannya yang tertutup sarung tangan jaring putih, dan dengan hati-hati menyentuh tombol siram. Kemudian ia perlahan mundur dan tersenyum. "Baiklah, cukup sampai di sini. Rasa penasaranku sudah terpuaskan. Aku tak boleh merusaknya lebih jauh." Ia terus mengingatkan dirinya bahwa peran yang harus ia mainkan adalah gadis muda yang polos dan penuh rasa ingin tahu. Setelah itu, mereka pun memasuki ruang pameran tempat buku harian Roselle dipajang. Setelah beberapa penjelasan, Audrey kembali bertanya, "Bolehkah aku melihat buku catatan ini? Kami semua tertarik pada simbol-simbol aneh ini." Aku pernah dengar kertas bisa rusak hanya karena terkena udara dalam waktu lama, apalagi disentuh langsung. Seharusnya tidak mungkin, bukan?" Ia berkedip, menampilkan tatapan mata bagaikan permata, tulus, penuh keingintahuan, dan sedikit kecewa. Pemandu itu menatap Max Livermore lagi, menunggu isyaratnya, lalu tersenyum. Gereja menggunakan metode penyimpanan khusus, sehingga kertasnya tampak seperti baru dibuat beberapa tahun lalu. Selain itu, kami akan berusaha memenuhi permintaan Anda sejauh mungkin. Tapi mungkin perlu pindah ruangan, berganti pakaian, dan mengikuti prosedur ketat. Anda boleh membalik halamannya, tapi jangan terlalu lama. Jangan menekan terlalu kuat. Mata Audrey langsung berbinar, membuat siapapun sulit mengalihkan pandangan. Setelah mengucapkan terima kasih tulus, ia, Viscount Glen, dan beberapa penggemar mistisisme lain pun membuka pelindung kaca dengan hati-hati, lalu membalik halaman buku harian itu. Audrey berusaha keras menghafal, tetapi karena simbol-simbolnya rumit, kemampuannya mengingat dalam waktu singkat sangat terbatas. "Itu sekitar 2 halaman isi, apa ada cara untuk menyalinnya?" pikirnya, sambil bergeser memberi giliran pada temannya. Begitulah, ia terus meminta izin melihat benda-benda lain di setiap ruang pameran, dan sebagian besar permintaannya dikabulkan. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang kerja yang telah dipugar. Audrey tetap berperilaku seperti sebelumnya, sesekali bertanya sambil menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus. Ketika pemandu memperkenalkan naskah kreativitas, matanya bersinar, dan ia berkata, "Bolehkah aku melihatnya? Aku ingin tahu seperti apa naskah sang penemu agung Roselle. Aku juga ingin tahu gagasan-gagasan luar biasa apa yang tertulis di dalamnya."
Tidak masalah Nona Hall yang cantik, yang terhormat Viscount Glen, kalian semua boleh melihatnya. Hah, kalau ada yang merupakan penganut gereja, kalian bahkan bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan salinan. Jawab pemandu, mengikuti isyarat Max. Sebagai penganut sang dewi, Audrey hanya tersenyum tipis. Ia tak bisa berkomentar banyak. Pada saat yang sama, ia pura-pura membenahi rambutnya dan menyentuh telinga kanannya, diam-diam melepaskan satu anting. Begitu kotak kaca di atas meja dibuka, Audrey segera melangkah maju dan menekan naskah itu. Dengan gerakan alami, ia menarik keluar pembatas buku, lalu membalik halaman secara santai. Pada saat yang sama, Susie, yang sudah menerima isyaratnya, tiba-tiba menggonggong ke arah tertentu. Gu, gu, gu. Perhatian semua orang langsung teralih ke sana. Audrey menurunkan lengannya dan menggunakan anting di telapak tangannya untuk menusuk pembatas buku yang sedang dipegangnya, sambil melafalkan dalam hati kata Raja Bajak Laut, memakai bahasa Hermes, lalu beralih ke Hermes kuno. Ketika ujung tajam anting itu menyentuh permukaan pembatas buku, Audrey tiba-tiba merasakan perlawanan kuat namun semu, tepat sebelum jarum itu menembus. Perlawanan yang tidak wajar. Perlawanan itu lenyap seketika, dan jarum halus itu menembus sedikit, hampir sampai ke sisi lain. Benar-benar ada reaksi. Memang ada sesuatu yang aneh. Cahaya kecerdikan berkilat di mata Audrey. Ia tak berani mencoba lagi. Segera mengangkat tangannya dan meletakkan pembatas buku itu kembali di meja. Lalu, ia menatap Susie dan dengan tenang berkata kepada pelayannya, "Annie, bawa dia ke kamar mandi." "Baik, Nona." Annie segera membawa Susie keluar ruangan. Ting! Memanfaatkan momen itu, Audrey menjatuhkan anting di tangannya ke lantai, lalu menunduk dan berkata, "Maaf, aku menjatuhkan antingku." Seorang pelayan lain segera berlari, mengambil anting itu, dan membantu Audrey memakainya kembali. Kejadian kecil itu berlalu begitu saja. Semua perhatian kembali tertuju pada naskah tersebut. Setelah selesai, mereka melihat penjaga keamanan, Max Livermore, cepat-cepat menyelipkan kembali pembatas buku dan menutup kotak kaca. Minat Audrey tetap tampak tinggi di ruang-ruang pamer berikutnya. Sama seperti sebelumnya, ia tidak memperlihatkan keganjilan sedikit pun. Baru setelah ia meninggalkan museum dan pulang ke rumah, ia mendapat kesempatan untuk melafalkan nama kehormatan The Fool dan melapor hasil tindakannya. "Aku sudah melakukan apa yang diminta oleh utusan yang Anda berkati, dan aku telah merusak sedikit pembatas buku itu." Itu menunjukkan reaksi yang tidak normal. Reaksi yang tidak normal? Dilihat dari ini, memang benar itu kartu blasfemi. Di atas kabut abu-abu, klien yang menerima balasan semula merasa gembira, kemudian terkejut. "Nona Justice terlalu efisien, bukan? Aku baru mempercayakan misi ini padanya sore tadi, dan dia sudah menyelesaikan verifikasinya di malam hari. Lagi pula, ini jelas lewat waktu tutup museum kerajaan. Seorang telepatis juga pasti tidak punya kemampuan infiltrasi. Pengaruh keluarganya mungkin lebih besar dari yang kuperkirakan. Syukurlah, verifikasi tidak menghasilkan fenomena aneh. Kalau tidak, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah membiarkan Nona Justice tampak tak bersalah, dan menyerahkan kartu itu pada pihak berwenang. Dan ini juga berarti aku tak berjodoh mendapatkan harta ini. Tidak ada di dunia ini yang 100% pasti." Di tengah renungannya, Klein mendengar pertanyaan lanjutan dari Nona Justice. "Tuan Fool, rahasia apa yang tersembunyi pada penanda buku itu sebenarnya? Kalau utusan Anda enggan memberi Anda jawaban, mohon berpura-puralah aku tidak bertanya." "Tentu saja, rahasianya adalah bahwa di dalamnya tersembunyi sebuah kartu blasfemi." Klein bersorak kecil dan menghela napas dalam diam. Setelah berpikir matang-matang, dia memutuskan menunggu sampai memperoleh kartu blasfemi sebelum menjawab Nona Justice. Jika tidak, dia mungkin akan tampak terlalu terkejut dan berperilaku aneh, sehingga tindakannya sendiri bisa terdampak negatif. Klein tak buru-buru kembali ke dunia nyata. Ia duduk di sana, di istana tua yang sunyi dan kosong, memikirkan kapan harus bertindak dan bagaimana caranya. Nona Justice sudah merusak sedikit penanda itu, jadi aku penasaran apakah nanti ada yang menemukan kerusakannya.
Kalau tidak, apakah penanda itu perlahan akan menunjukkan tanda-tanda abnormal dan menarik perhatian? Jadi, aku tidak boleh menunda atau menunggu. Sebaiknya aku bertindak malam ini. Berbagai gagasan berputar di kepalanya, hingga Klein akhirnya mengambil keputusan. Berdasarkan pengamatannya di pagi hari, ia menggambar ulang tata letak lantai pertama museum kerajaan dan kondisi umum sekitarnya. Melihat denah itu, Klein mencoba berbagai rencana, dan dengan cepat menyusun rencana yang relatif aman. Akhirnya, ia melakukan satu lagi ramalan untuk memastikan tingkat bahayanya. Setelah melihat tak ada perubahan, ia kembali ke dunia nyata dan mulai menyiapkan segala sesuatunya. Rencana awal Klein adalah menggambar pola yang ada dalam ingatannya, memalsukan penanda buku serupa, lalu menggantinya setelah ia menyusup, dengan cara memanggil dan merespon dirinya sendiri. Ia ingin memastikan tak seorang pun menyadari atau mengetahui untuk waktu lama bahwa penanda itu dicuri. Saat ditemukan, sudah terlambat bagi orang lain untuk menelusuri kejadian itu kembali padanya. Namun, setelah banyak pertimbangan, ia merasa itu tidak baik. Selama penanda palsu ditemukan, orang yang paling mencurigakan, tentu Nona Justice yang menyentuh penanda asli hari ini, akan menjadi sasaran. Aku tak bisa menempatkan Nona Justice dalam bahaya demi harta. Dia melakukan ini untuk membantuku. Klein akhirnya menemukan cara untuk menghindarkan Nona Justice dari kecurigaan. Rencananya bukan hanya mencuri penanda buku itu, tetapi juga mencuri barang-barang di sekitarnya, termasuk beberapa buku yang lebih ringan. Setelah menyelesaikan persiapannya, Klein mengeluarkan jam saku emasnya dan membukanya. Ia sabar menunggu sampai lewat jam 9. Ia ingin bertindak sebelum tengah malam. Jika terlalu dini, penduduk sekitar belum tidur, itu tidak memenuhi syarat operasinya. Jika terlalu larut, hampir tak ada pejalan kaki di jalan. Berjalan di jalan pada waktu itu justru akan membuatnya mudah dicurigai. Selama periode ini, seluruh Backlund berada di bawah jam malam ketat karena pembunuhan berantai. Hal ini menguntungkan operasi Klein sekaligus merugikannya. Tik-tok, tik-tok. Jarum terus berdetak. Semakin malam, bulan merah muncul, dan akhirnya lewat jam 9. Menaruh master key dan barang lain di saku, ia mengambil tongkatnya, dan pertama-tama pergi ke distrik timur untuk berganti pakaian. Lalu, ia menyewa kereta beberapa kali, sampai tiba di tempat yang cukup jauh dari jalan raja di distrik barat. Saat itu, sudah berlalu 1 jam 45 menit. Rencana awalnya sebenarnya sama sekali tak seperti ini. Ia ingin memanggil dirinya sendiri dan merespon dirinya agar menjadi tubuh roh. Ia ingin mengandalkan kecepatan sangat tinggi untuk menyeberang jarak dari distrik Cherwood ke distrik barat sebelum menyusup ke museum kerajaan. Namun, ia akhirnya membatalkan rencana itu karena risikonya yang tinggi. Backlund memiliki lebih dari 1 Beyonder urutan tinggi. Dalam situasi di mana pembunuh berantai membuat semua panik, namun tetap belum terungkap selama waktu lama, mungkin ada Beyonder urutan tinggi yang secara sadar menggunakan kekuatan Beyonder atau artifak tersegel yang sesuai untuk memantau area tertentu. Jarak dari distrik Cherwood ke distrik barat tidak terlalu jauh, dan probabilitas terdeteksi cukup besar jika roh khusus itu terbang seperti itu. Ini tidak bisa begitu saja diabaikan, hanya karena hasil ramalan mengatakan bahwa resikonya tidak tinggi, tetapi ada keberadaan bahaya tertentu. Karena ramalan tidak memberi jawaban langsung, melainkan wahyu yang perlu ditafsirkan. Dengan kata lain, hasil resikonya tidak tinggi, tetapi ada keberadaan bahaya tertentu, dibangun atas premis bahwa aku membuat pilihan yang relatif baik. Karena itu, demi berhati-hati, Klein memodifikasi rencana aslinya, namun mempertahankan gagasan inti. Jalan Raja. Nomor 2, Museum Kerajaan. Ada 4 petugas keamanan berdiri di atas atap poligonal. Berpakaian jubah tebal, mereka menahan dingin malam musim gugur, sambil mengamati arah masing-masing. Begitu ada yang mendekati museum, meski tersembunyi di balik pepohonan atau bayangan bangunan, sulit untuk menghilang dari pandangan mereka. Dari pengaturan ini saja, terlihat bahwa perusahaan keamanan yang disewa sangat profesional. Masih setengah jam lagi sebelum giliran kami berakhir. Salah seorang penjaga menatap rekan yang sedang berpatroli di bangunan,
dan menggerakkan tubuhnya. Di museum, personel keamanan yang tersisa dibagi menjadi 4 kelompok. Mereka berpatroli di berbagai ruang pameran dalam interval, sesuai rute berbeda. Di ruang pameran tempat buku harian Roselle disimpan, Kapten pasukan Machinery Hive Mind, Max Livermore, memakai monokel yang memungkinkannya melihat arwah, bayangan, dan monster tipe roh langsung. Ia membawa lentera mondar-mandir untuk memeriksa area. Sesekali ia menuju ke ruang pameran lain untuk mengecek situasi. 2 bawahannya tetap berada di ruang kecil, di samping kotak display kaca tempat buku harian Roselle berada. Namun, ada tambahan barang di atas kotak display kaca itu. Sebuah koleksi balok warna-warni yang dipasang menjadi miniatur tata letak lantai pertama museum. Ini juga sebuah artefak tersegel. Selama balok-balok itu dipasang membentuk bangunan yang sesuai, mereka mampu membentuk koneksi dengan bangunan nyata. Begitu ada yang menyusup, permukaannya akan bereaksi segera dengan menyusut. Tentu, ada banyak batasan. Jaraknya tak boleh terlalu jauh, dan tak akan bekerja jika jumlah balok tidak cukup untuk menyusun bangunan. Dan tanpa bantuan eksternal, hampir mustahil bagi orang atau benda di dalamnya untuk keluar. Kapten, apa menurutmu ada orang yang akan mencuri buku catatan ini? Aku tak mengerti sama sekali. Salah satu anggota tim bertanya dengan nada bosan, ketika melihat Max kembali dengan lentera. Max tersenyum dan berkata, beberapa orang mengagumi Roselle dengan fanatis. Itu bukan sesuatu yang bisa kau pahami. Beberapa percaya bahwa mereka bisa memecahkannya, dan hanya perlu lebih banyak informasi sebagai referensi. Beberapa percaya simbol-simbol itu menyimpan kekuatan misterius. Selama mereka menemukan kombinasi yang benar, mereka akan mendapat kekuatan Beyonder. Di pameran sebelumnya, kami sering menangkap penjahat semacam itu. Jadi itulah kenapa kami tidak menyembunyikan buku catatan itu dan menempatkannya di area tersegel. Kita menunggu orang-orang ini menyerahkan diri. Anggota lain bertanya, seolah mendapat pencerahan. Max mengangguk. Siapa yang tak mau mendapat jasa gratis? Jalan Raja nomor 18. Di luar sebuah bangunan di dekat persimpangan jalan. Klein mengikuti bayangan dan area yang teduh, menggunakan master key dari waktu ke waktu untuk berjalan lurus, sebelum akhirnya tiba di sini. Ia mengeluarkan kunci tembaga polos, menunjukkannya ke pintu dapur, dan memutarnya dalam bisu. Terjadi riak tak terlihat saat Klein memasuki ruangan. Sepanjang jalan, ia melihat pintu dan dinding, dan tanpa mengganggu siapapun, ia menemukan sebuah ruang penyimpanan. Master key ini sangat berguna. Namun, kedua pemiliknya sebelumnya kehilangan diri dan memasuki tempat berbahaya. Itu membuatku takut terus membawanya. Klein menghela napas dan menyimpan kunci tembaga. Dengan ruangan di sampingnya adalah tempat tidur pelayan, ia mengeluarkan Holy Night Powder, dan melepaskan spiritualitasnya untuk menyegel ruang penyimpanan, membuat keributan dari dalam tak mungkin bocor. Kemudian ia mengeluarkan lilin dan menaruhnya di atas peti di depannya. Pak! Ia menjentikkan jarinya dan menimbulkan api spiritual berwarna biru muda di ujung jarinya. Setelah sumbu lilin menyala, ia memanggil dirinya sendiri menggunakan sihir ritualistik, lalu merespon dirinya di atas kabut abu-abu. Kurang dari semenit kemudian, Klein melayang di ruangan itu, menghadap tubuhnya yang matanya tampak kehilangan kilau. Setelah membiasakan diri pada perasaan itu, ia membungkus peluit tembaga azik yang kuno dan indah, untuk menstabilkan tubuh rohnya dan membuatnya lebih kuat. Angin dingin mulai berputar di ruangan. Pada saat yang sama, ia juga menggunakan kekuatan ini untuk sedikit mengubah penampilan tubuh ilusi rohnya, membuatnya tampak seolah ada lapisan cat di wajahnya. Setelah melakukan semua itu, Klein mengambil sekotak korek api biasa yang dibelinya sembarangan di jalan, memotong sebuah pintu transparan di dinding spiritualitas, lalu melangkah keluar. Aksi dimulai, ia menyemangati dirinya dalam hati, dan seperti hantu sungguhan, ia menembus bangunan perumahan satu persatu tanpa terlihat, sebelum berhasil tiba di luar museum kerajaan. Tidak perlu mengaktifkan Spirit Vision. Dalam keadaan ini, ia bisa melihat jelas setiap petugas keamanan, aura mereka, dan emosi yang tanpa sadar mengkhianati mereka. Menemukan halaman yang layu dan tiang lampu besi hitam yang menghadap jendela aula,
Klien tidak bergaya hanya karena orang biasa tak bisa melihatnya. Sebaliknya, ia mengikuti bayangan dan mengambil rute yang licin. Ia melewati pohon yang dipahat dan rintangan, sebelum dengan hati-hati tiba di tujuannya. Ia merekat pada dinding, karena ia tak bisa menjamin bahwa petugas keamanan bukan anggota machinery hive mind. Saat itu, keempat penjaga di atap yang tengah menginspeksi area tugas mereka, seperti orang buta. Mereka gagal menemukan apapun. Klien tidak memasuki aula pameran langsung, karena persepsi rohnya dan intuisi memberitahu bahwa lantai museum diselimuti kekuatan misterius. Ini juga berkaitan dengan ketidakmampuannya memastikan apakah ada Beyonder di dalam. Ia mengikuti rencananya dan mengitari ke area lain, menuju toilet yang lebih dekat ke ruang pameran yang menyimpan buku harian Roselle. Lalu, ia melempar kotak korek yang dibawanya melalui ventilasi. Selanjutnya, ia terbang naik dan memasuki lantai 2. Di aula pameran tempat buku harian Roselle disimpan, dua anggota Machinery Hive Mind tiba-tiba mendengar suara berderak. Secara bersamaan, mereka menoleh ke arah artefak tersegel yang terbuat dari balok-balok di atas kotak kaca pajangan. Di dalam model berskala kecil, lantai pertama museum, ada satu titik abu-abu yang terus berkedip. Di kamar mandi terdekat ada benda tak bernyawa. Salah satu anggota tim itu menyimpulkan dengan pasti. Rekan setimnya sedikit rileks, lalu mengernyit dan menebak, daun mati yang tertiup angin? Mungkin. Anggota pertama mengangguk. Tunggu sampai penjaga keamanan lewat, lalu kita minta mereka memeriksa dan memastikan. Kapten bilang kita harus tetap di sini apapun yang terjadi. Jangan pergi, terutama sendirian. Jika terjadi keadaan darurat, mereka bisa mengevakuasi buku harian Roselle. Baik, rekannya tak keberatan dengan usulan itu. Di area kantor di lantai 2 museum, klien melayang seperti hantu, menembus satu dinding ke dinding lain, terbang langsung di atas ruang kerja yang telah dipugar. Namun, ia tak bergerak terlalu cepat. Ia terus merasakan percikan api di bawah, menjaga jarak tetap terukur. Ketika jarak garis lurus hampir mencapai 30 meter, ia mengangkat tangan kanannya yang tembus cahaya, dan menjentikan jarinya tanpa suara. Di kamar mandi lantai pertama, kotak korek api meledak dengan bunyi lembut. Wup. Lalu nyala api merah darah melompat, membakar tisu, pot tanaman, dan pintu kayu. Api itu belum sempat menyebar, tapi cukup mengejutkan. Petugas keamanan di dekat situ yang mendengar suara itu, segera berlari ke arah sumbernya. Di aula pameran yang memantau seluruh kondisi lantai pertama, dua anggota Machinery Hive Mind juga melihat kobaran api di model yang mereka awasi, dan secara refleks ingin segera bergegas ke sana. Bukan hanya untuk memadamkan api, tapi juga untuk menangkap si pembuat onar. Namun, baru 2 langkah mereka ambil, keduanya berhenti. Mereka teringat pada perintah kapten. Jangan tinggalkan aula pameran ini, jangan tinggalkan buku harian Roselle, apapun yang terjadi. Mereka saling bertukar pandang, lalu menatap waspada kedua pintu masuk aula itu, sebelum perlahan mengeluarkan senjata Beyonder mereka masing-masing. Sebagai Beyonder dari Gereja God of Steam and Machinery, mereka tentu tak kekurangan perlengkapan. Saat itu, Max Livermore sedang berpatroli di berbagai aula pameran di lantai pertama, sambil membawa lentera. Ia juga menyadari keributan itu, dan, tanpa pikir panjang, berlari menuju aula pameran tempat buku harian Roselle berada. Prioritas utamanya adalah memastikan keselamatan barang pameran, bukan menangkap penyusup. Selain itu, Max yakin bahwa siapapun yang berani masuk ke lantai pertama museum, apalagi ke salah satu aula, akan langsung terkena efek artefak tersegel itu, dan tidak akan mudah keluar. Jika tak ada bantuan dari luar, si penyusup akan terperangkap di dalam. Bahkan jika punya rekan, tetap butuh waktu untuk melepaskan diri dari efeknya. Begitu kau masuk, kau akan jadi mangsa yang jatuh ke perangkap. Max Livermore berlari secepat mungkin. Setelah melewati beberapa aula pameran, akhirnya ia melihat bayangan 2 rekannya. Sementara itu, klien di lantai 2 sudah menembus pintu dan dinding, sesuai tata letak yang diingatnya, hingga tiba tepat di atas ruang kerja yang telah dipugar itu. Ia tak terburu-buru melakukan tindakan selanjutnya. Ia menunduk lebih dulu. Karena lantai batu di bawah cukup tebal,
Klein tak bisa memastikan apakah ada aura atau emosi di bawahnya. Ia hanya merentangkan tangan, menjatuhkan diri ke depan, lalu berbaring diam di lantai. Tubuhnya yang tembus pandang segera memudar, menembus masuk ke dalam tanah. Di lampu gantung kristal yang menggantung dari langit-langit lantai pertama, tiba-tiba muncul wajah manusia samar. Wajah aneh itu memandangi aula pameran dari atas, kedua matanya terus bergerak, mengamati setiap sudut ruangan. Tidak ada beyonder atau petugas keamanan. Gumam Klein sambil menembus langit-langit dan turun ke depan meja kaca milik Rosel. Ia menatapnya sekilas, lalu tanpa ragu, mengulurkan kedua tangannya untuk mengambil penanda buku pada manuskrip kreativitas, serta penanda yang tampak seperti coretan anak-anak. Ia sengaja melakukan ini untuk mencegah beyonder kuat, yang bisa merekonstruksi kejadian lewat kekuatan mistik, mengetahui bahwa ia tahu penanda mana yang abnormal. Ini juga agar penyelidik tak mencurigai Nona Justice, yang hanya menyentuh satu penanda. Dengan bantuan peluit tembaga Azik, ia menembus kaca pelindung, dan menggenggam kedua penanda itu erat, lalu membungkusnya dalam tubuh spiritualnya. Setelah langkah itu selesai, hati Klein menjadi tenang, tak lagi tegang atau cemas. Ia kembali mengulurkan tangan, hendak mengambil penanda-penanda lainnya. Wah, wah, wah. Tangisan bayi yang nyaring dan menusuk, tiba-tiba bergema di aula pameran. Suara itu terdengar begitu jauh, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh dan asing. Tubuh Klein menegang seketika, membeku seperti danau yang dilanda hawa beku ekstrim. Dalam wujud spiritualnya, ia tampak seperti membeku. Wah, wah, wah. Bersamaan dengan tangisan bayi itu, muncul retakan-retakan hitam halus di sekeliling Klein, membentuk pagar besi yang tak utuh. Dalam sekejap, salah satu retakan itu terbuka, menampakkan bola mata penuh urat darah. Di tengah pupilnya yang dalam, ada cacing-cacing putih kecil yang menggeliat dan merayap. 1, 2, 3. Retakan-retakan hitam terbuka berturut-turut, menampakkan bola-bola mata aneh di udara. Semua menatap Klein dengan dingin dan tanpa belas kasihan. Ketika mereka muncul, segala sesuatu di sekitar langsung membeku. Bahkan roh-roh ilusi pun tak bisa menembusnya. Bahkan bagi Klein sendiri, keberadaan dunia roh menjadi sulit dirasakan. Ia kesulitan melihat wujud-wujud transparan yang berada di ketinggian tak berujung, dan kesulitan melihat warna-warna bercahaya yang menyimpan berbagai pengetahuan. "Kenapa kau hanya mengambil penanda buku?" Sebuah suara perempuan lembut namun tanpa emosi terdengar di telinga Klein. Ia terpaku di tempat, dan melihat sebuah rak buku tinggi terbagi 2 tingkat, bagian atasnya hampir menyentuh langit-langit, dengan tangga kayu dan jalur melingkar di sekitarnya, dipenuhi oleh buku-buku. Di atas tangga, duduklah sosok yang diselimuti kegelapan. Kakinya yang bersepatu kulit hitam menjuntai, tak menyentuh anak tangga di bawahnya. Aku bahkan tak merasakan keberadaannya. Apakah dia anggota Machinery Hive Mind berpangkat tinggi? Tidak. Mungkin beyonder urutan tinggi, pikir Klein, menyipitkan mata. Kenapa kau hanya mengambil penanda buku? Dari mana kau belajar untuk hanya mengambil penanda itu? Sosok itu kembali bertanya. Nada lembutnya kini mengandung ketegasan, sementara bola-bola mata berdarah di sekeliling Klein membesar, seolah hendak menelan seluruh ruang. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Klein justru tersenyum lebar. Tubuhnya yang nyaris tembus pandang langsung lenyap, menghilang tanpa jejak. Bahkan peluit tembaga Azik dan 2 penanda buku yang dibungkus tubuh spiritualnya, ikut menghilang. Di atas kabut abu-abu, dalam istana kuno yang megah, sosok Klein tiba-tiba muncul di ujung meja panjang yang kusam. Ia bersandar di kursinya dan terkekeh, "Untung aku sudah bersiap." Wujud spiritualnya bukanlah bagian dari kekuatan beyondernya. Itu bukan hasil perubahan antara tubuh fisik dan roh. Semua ini berasal dari pemanggilan dirinya sendiri, respon terhadap ritualnya, dan kekuatan ritual itu bersumber dari ruang misterius di atas kabut abu-abu, dari sifat istimewanya. Karenanya, selama pemanggilan berhasil, ia tak perlu repot kabur. Cukup dengan mengakhiri pemanggilan, ia bisa langsung kembali ke kabut abu-abu, lalu dari sini kembali ke tubuh fisiknya di dunia nyata. Karena ruang di atas kabut abu-abu bisa memblokir kekuatan dewa,
seperti The Eternal Blazing Sun dan True Creator, Klein yakin, selama tak ada intervensi ilahi, pemanggilannya tak akan terganggu. Selama musuh tak membunuh tubuh spiritualnya, atau menjatuhkannya tak sadarkan diri dalam sekejap, Klein yakin ia bisa melarikan diri. Inilah alasan mengapa ia tak mau datang ke museum dalam wujud roh sepenuhnya. Semakin lama perjalanan, semakin banyak variabel yang bisa muncul. Di bawah cahaya rembulan merah gelap yang menerobos jendela, wanita yang duduk di tangga di antara rak buku itu menatap meja dengan diam. Ia menatap tempat Klein berdiri tadi. Tangisan bayi dan bola-bola mata di sekitarnya lenyap satu persatu. Setelah entah berapa lama, bagian atas tangga itu tiba-tiba kosong, seolah tak pernah ada siapapun di sana. Di aula pameran tempat buku harian Roselle disimpan, Max Livermore berkata pada dua rekannya, "Jaga tempat ini baik-baik, aku akan mencari penyusup itu. Dia pasti masih terperangkap di lantai pertama oleh kekuatan artefak tersegel." Sambil berbicara, ia menatap artefak tersegel, model lantai pertama museum, berusaha menemukan titik merah yang menandakan penyusup untuk menguncinya. Namun, tak peduli berapa kali ia melihat dan menghitung, ada sesuatu yang tak beres. Jumlah orang tak bertambah. Ini, Max Livermore terpaku di tempat. Jalan Raja. Nomor 18, di ruang penyimpanan seorang pedagang kaya. Mata Klein terbuka, dan ujung bibirnya melengkung naik. Ia meninggalkan penanda buku dan peluit tembaga azik di atas kabut abu-abu, lalu tak buang waktu untuk kembali ke tubuhnya. Setelah memadamkan lilin dan mengakhiri ritual, Klein membersihkan tempat itu. Ia menggunakan ramuan khusus untuk menetralkan bau Holy Night Powder dan minyak esensial dari ritual. Usai semua itu, ia menyingkirkan dinding spiritual, membiarkan angin menghapus sisa jejak. Lalu ia mengeluarkan Master Key, berencana menembus beberapa bangunan sebelum menyewa kereta sewaan di kejauhan. Dengan tongkatnya, ia menentukan arah agar tak tersesat atau kembali ke museum kerajaan, apalagi ke katedral tertentu, dan berjalan cepat, menembus dinding serta pintu yang menghadangnya menggunakan Master Key. Setelah berjalan lurus beberapa bangunan, ia tiba-tiba merasa kehilangan arah. 2 bangunan lagi dan aku akan keluar. Jika sudah tak di Jalan Raja, aku akan menyewa kereta atau membuat ramalan lagi. Begitu sampai di rumah, aku akan segera mempelajari kartu blasfemi itu. Klein cepat mengambil keputusan. Ia menempelkan kunci kuningan sederhana itu ke dinding dan memutarnya perlahan. Gelombang tak berbentuk menyebar, dan ia tiba di bangunan teras sebelah. Saat itu juga, hidungnya menangkap bau darah yang kuat. Bau darah yang menyengat. Klein mengernyit. Ia menatap ke depan dan melihat seorang wanita terbaring di ruang tamu. Ekspresi wanita itu penuh penderitaan. Ada luka besar di perutnya, dan organ dalamnya tampak lenyap. Pada saat yang sama, Klein mendengar suara erangan berat